Sebagai upaya memberikan apresiasi dan motivasi kepada nelayan DIY, sekaligus sebagai upaya peningkatan produksi perikanan tangkap di DIY, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Lomba Produktivitas Nelayan tahun 2022 pada Sabtu 5 November 2022. Kegiatan tersebut merupakan lomba menangkap ikan di laut tingkat kabupaten maupun provinsi yang diikuti oleh nelayan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Kegiatan Lomba Produktivitas Nelayan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Dinas Kelautan DIY setiap tahunnya. Pada tahun ini, perlombaan dimulai pada pukul 5 pagi hingga 1 siang di masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Kulon Progo, lomba tersebut diikuti 15 kapal, di mana satu kapalnya terdiri dari 1 nahkoda dan 2 orang anak buah kapal atau ABK. Perikanan tangkap di daerah istimewa Yogyakarta saat ini baru sekitar 6.500 ton per tahun, yang tentu saja ini masih bisa ditingkatkan. Namun demikian kita punya beberapa keterbatasan atau beberapa permasalahan dalam peningkatan, diantaranya yaitu kemampuan dari nelayan itu sendiri. Sehingga kita melakukan kegiatan untuk peningkatan dari produktivitas para nelayan, diantaranya dengan pelatihan-pelatihan. Namun untuk kali ini kita juga menyelenggarakan lomba produktivitas. Jadi dengan lomba ini kita harapkan nanti nelayan-nelayan akan saling berpadu, saling bersaing untuk bisa mendapatkan hasil tangkapan yang lebih tinggi. Pagi hari, tampak nelayan sudah berada di pinggiran pantai untuk mempersiapkan perlengkapan melaut. Mereka membawa peralatan seperti jaring, alat pancing, tong atau tempat ikan, dan lainnya. Para peserta berangkat dari masing-masing TPI dengan memakai kapal motor tempel yang sudah dipasang nomor peserta lomba. Pada setiap kegiatan melaut, nelayan mengandalkan kondisi arus air laut serta kerjasama dengan tim. Dalam prosesnya, kapal didorong bersama-sama hingga ke tepian laut. Sementara itu, ABK menghidupkan mesin kapal dan selanjutnya nahkoda mengarahkan kapal berlayar ke tengah laut. Kerjasama setiap tim dalam sebuah kapal juga sangat mempengaruhi hasil tangkapan ikan. Terlebih lagi, jika setiap nelayan memiliki pengetahuan keberadaan potensi ikan yang akan ditangkapnya. Setelah sampai di tengah laut, para peserta saling beradu cepat menangkap ikan, baik menggunakan jaring atau pancing. Kemudian hasil tangkapannya dibawa dan ditimbang di TPI Pantai Karangbuni, Kulon Progo. Pada hari ini berada di Pantai Karangbuni dalam rangka menghadiri Lomba Produktivitas Perahu Nelayan tahun 2022. Tujuan diadakan lomba produktivitas ini yaitu untuk mengapresiasi nelayan DIY dalam melakukan penangkapan ikan. Karena pada lomba ini bukan hanya produksi saat ini atau hasil tangkapan saat ini yang dinilai, tetapi akumulasi dari tahun yang lalu 2021. Salah satu persyaratannya mereka melakukan trip minimal 30 kali dalam 1 tahun kemarin. Para peserta lomba adalah nelayan yang berpengalaman melaut, sehingga melalui ajang perlombaan ini mereka dapat meningkatkan kemampuan atau keahliannya saat menangkap ikan. Perlu diketahui, untuk menangkap ikan di laut memiliki tantangan tersendiri dikarenakan harus mengetahui kondisi di tengah laut.
di mana faktor pasang surut gelombang dan arus air laut sangat berpengaruh. Oleh karenanya, untuk menjadi seorang nelayan yang baik, maka harus berulang kali melakukan trip melaut. Catur Nur Amin, API MMA, selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengatakan bahwa peserta yang mengikuti lomba produktivitas nelayan terdiri dari nelayan yang ada di Kulon Progo dengan finish di Pantai Karangbuni. Sementara itu, untuk peserta dari Kabupaten Bantul, finish di Pantai Samas, dan peserta dari Kabupaten Gunung Kidul finish di Pantai Drini. Catur menyebut potensi kekayaan laut selatan DIY sangat besar karena baru 40% dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara baik. Ya, kalau harapan ke depan tentu ini nanti akan membangkitkan kembali budaya kemaritiman kita, bahkan nanti harapan kami juga tumbuh nelayan-nelayan milenial. Dan kami nanti tetap akan melakukan pembinaan terhadap nelayan-nelayan muda ini melalui pelatihan-pelatihan sehingga nanti ke depan ya akan ada regenerasi untuk nelayan yang saat ini memang kebanyakan ya sudah di usia di atas 50 ini. Jadi nanti ke depan kita akan menumbuhkan nelayan-nelayan muda. Di Kabupaten Bantul, lomba produktivitas nelayan diikuti 30 kapal, masing-masing berangkat dari TPI Depok, Samas, Patihan, Kulwaru, dan Ngentak. Melalui acara tersebut, masing-masing nelayan saling meningkatkan kemampuannya menggunakan jaring atau pancing saat menangkap ikan di tengah laut. Diharapkan dalam waktu kurang lebih 7 jam mereka melaut dan mendarat dengan membawa hasil tangkapan yang maksimal. Di tengah laut, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap dengan cara dikendengkan sebelumnya. Setelah mereka mendapatkan hasil tangkapan, kemudian dibawa ke TPI Samas untuk ditimbang. Lomba produktivitas nelayan ini adalah dilakukan di 3 kabupaten, di Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Jadi untuk khusus di Bantul ini dilaksanakan pada tanggal 5 November. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Jadi dengan sistem penilaian, ada penilaian dari tahun yang lalu jumlah produktivitasnya, kemudian ditambah dengan produktivitas yang hari ini. Jadi harapannya nelayan itu bisa semangat untuk melaut, untuk menyukseskan visi misi gubernur yang tahun 2022 sampai dengan 2027 adalah untuk pengembangan wilayah selatan, juga terkait dengan pengembangan di inovasi dan juga untuk di pengembangan kalurahan. Jadi harapannya semua nelayan di Bantul dapat berpartisipasi begitu. Di TPI Samas ini dilakukan penimbangan ikan hasil tangkapan. Tampak panitia sibuk memilih, menimbang dan mendata hasil tangkapan para nelayan. Para peserta mendapatkan hasil tangkapan berbagai jenis ikan seperti kakap, bawal merah, tenggiri, layur, cakalang, teri, dan lainnya. Karno, nelayan dari Pantai Kuaru mengatakan ikan yang didapatkannya merupakan jenis ikan lokal seperti tenggiri, layur, dan teri. Diungkapkannya, kendala yang dihadapi di tengah laut adalah sulitnya menjaring ikan dikarenakan faktor arus air laut yang tinggi. Karno berharap pada musim panen ikan pada awal bulan Desember, hasil tangkapan nelayan bisa lebih banyak dibandingkan awal November ini. Ya, harapannya adanya lomba ini, harapan kita sebagai nelayan selalu diadakanlah setiap tahunnya supaya kita jadi nelayan itu biar semangat, tambah semangat. Adanya lomba-lomba seperti ini kan ada semangat. Tahun yang akan datang mudah-mudahan lebih baik hasilnya daripada tahun ini, harapan kami dari nelayan itu.
Pemerintah kabupaten maupun provinsi juga memberikan dukungan kepada generasi milenial sekaligus berharap melalui kegiatan lomba produktivitas nelayan agar generasi milenial tidak gengsi atau takut menggeluti profesi sebagai nelayan. Regenerasi nelayan sangat penting mengingat sumber daya ikan di perairan Indonesia masih sangat besar. Kegiatan lomba produktivitas nelayan merupakan momentum dan membangkitkan motivasi nelayan DIY. Di DIY sendiri memiliki panjang pantai 113 km yang mengandung banyak potensi dan manfaat. Sehingga kita harapkan nanti lomba ini akan memacu nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dengan tripnya lebih banyak, kemudian juga mungkin penggunaan alat tangkapnya juga akan lebih disesuaikan sehingga nanti akan mendukung atau kenaikan produksi perikanan tangkap di daerah istimewa Yogyakarta. Samas, istri Yani SPI MM selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengatakan bahwasanya lomba produktivitas nelayan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja nelayan serta memberikan motivasi agar senantiasa semangat melakukan penangkapan ikan. Lomba tersebut juga sebagai ruang inspirasi bagi generasi muda yang berminat untuk menjadi nelayan. Terhitung nelayan aktif yang ada di DIY kurang lebih mencapai 3.000 orang, sedangkan nelayan musiman kurang lebih 2.000 orang. Kalau nelayan secara keseluruhan, nelayan kami itu antusias, artinya profesi ini sebagai nelayan itu sampai sekarang bertahan dan itu bisa dibuktikan dengan semakin meningkatnya produktivitas mereka dari tahun ke tahun. Itu untuk nelayan yang memang sudah ada di nelayan. Yang lebih menggembirakan lagi bahwa sekarang regenerasi nelayan di Bantul ini sudah kelihatan, semakin kelihatan banyak anak-anak muda yang sekarang sudah ikut bekerja sebagai nelayan. Ini harapan kami supaya nanti di Bantul juga ada regenerasi nelayan. Nelayan yang sudah tua, pensiun, nanti ada generasi muda mau menjadi nelayan. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Jumlah tersebut dirasa masih kurang untuk meningkatkan produksi ikan tangkap di DIY. Selain itu, sarana prasarana serta SDM juga perlu dukungan dari pemerintah agar hasil produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini, capaian produksi ikan tangkap pada triwulan pertama mencapai 1.945,49 ton, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 1.766 ton. Pada triwulan 2, produksi ikan tangkap mencapai 1.151,21 ton. Meskipun angka tersebut sudah melebihi target, namun pemerintah berupaya meningkatkan capaian produksi ikan tangkap untuk kesejahteraan masyarakat DIY. Untuk penilaiannya ini merupakan ada 2 tahap. Jadi tahap pertama nanti pada hari ini nanti berapa tonasenya, berapa harga tiap ikannya nanti ditotal. Kemudian nanti ada penilaian yang N-1. Jadi N-1 itu dihitung dari tripnya, juga dari produksinya, sehingga ini merupakan akumulasi dari kegiatan nelayan. Sehingga tidak hanya pada hari H, harapannya di N-1 itu mereka juga beraktivitas dengan semangat. Karena ini kan hadiahnya cukup besar juga. Sehingga harapannya dengan hadiah besar itu bisa meningkatkan motivasi mereka, juga mendapat hadiah itu bisa untuk bisa digunakan untuk masyarakat yang menang gitu.
Lomba produktivitas nelayan tahun 2022 di Kabupaten Gunung Kidul diikuti oleh 35 kapal dan finish di Pantai Drini. Para peserta menggunakan perahu motor tempel atau PMT berangkat dari masing-masing lokasi pendaratan kapal mulai pukul 5 pagi, kemudian meneratkan hasil tangkapan ikan maksimal pada pukul 1 siang di TPI Pantai Drini. Para peserta lomba merupakan nelayan DIY yang memenuhi syarat jumlah trip minimal 30 trip per tahun. Mereka memiliki keahlian menangkap ikan menggunakan alat tangkap di laut lepas, di mana dalam keseharian mereka rata-rata berpenghasilan dari melaut. Lomba produktivitas nelayan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap khususnya di DIY. Nah, tujuan lainnya itu adalah kita ingin memberikan apresiasi kepada nelayan atas usaha dan upaya mereka di dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Jadi penilaian produktivitas ini tidak hanya pada hari H ini saja, tetapi juga pada kita menghitung data 1 tahun sebelumnya. Nah, mereka-mereka yang ikut berlomba pada hari ini itu adalah mereka-mereka yang terpilih berdasarkan jumlah trip pada tahun sebelumnya. Dalam acara tersebut, peserta tampak antusias mengikuti lomba. Mereka beradu cepat menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Para peserta dengan jumlah ikan terbanyak dengan harga jual tinggi itulah yang keluar sebagai juara. Kegiatan lomba produktivitas nelayan yang diadakan di Kabupaten Gunung Kidul tersebut diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY bekerjasama dengan HNSI Kabupaten Gunung Kidul, didukung oleh Polairut dan TNI Angkatan Laut. Wisatawan yang sedang berwisata di Pantai Drini pun turut menyaksikan lomba produktivitas nelayan. Mereka antusias menyaksikan kapal yang baru datang dari laut membawa hasil tangkapan, bahkan tampak sebagian wisatawan mengabadikan momen tersebut dengan kamera foto maupun video. Cuaca di Pantai Drini yang cerah mendukung kegiatan sehingga lomba produktivitas nelayan berjalan dengan lancar. Jadi nanti pemenang itu nanti terdiri dari pemenang tingkat kabupaten, jadi ada kejuaraan tingkat kabupaten, kemudian dari total kabupaten nanti akan menjadi juara tingkat provinsi atau tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk juara 1 ini nanti akan mendapatkan mesin motor perahu tempel, ya. Jadi mesin kapal dari motor tempel itu. Kemudian yang lain akan mendapatkan nanti alat tangkap atau jaring. Jadi semua nanti para jaring akan mendapatkan hadiah yang totalnya itu sampai ya 100 juta lebih. Rujimanto selaku Ketua HSNI Gunung Kidul mengatakan kondisi arus air laut Pantai Drini Gunung Kidul yang kencang mengakibatkan para peserta hanya mendapatkan tangkapan ikan dengan jumlah sedikit. Bahkan setelah sampai di laut, para nelayan terkendala dengan kondisi jaring yang melintir ataupun bagi pemancing kesulitan mendapatkan ikan karena umpan terbawa arus kencang. Terkait keberadaan para nelayan, Rujimanto selaku Ketua HSNI Gunung Kidul mengatakan bahwa nelayan yang ada di wilayahnya adalah nelayan lama, mengingat minimnya motivasi generasi muda untuk menjadi nelayan. Ia berharap melalui lomba menangkap ikan dapat memberikan motivasi bagi warga, terlebih generasi muda agar tergerak menjadi nelayan dan kedepannya dapat ikut berpartisipasi dalam perlombaan menangkap ikan. Konsumsi ikan di daerah istimewa Yogyakarta saat ini adalah 34 kg per kapita per tahun. Nah, ini sudah meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan ini dengan peningkatan konsumsi ikan ini
kita harapkan nanti dapat secara langsung ikut menurunkan angka stunting di daerah istimewa Yogyakarta, karena ikan mengandung unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, ya, sebagai contoh omega 3, omega 6, omega 9, DHA, sitin, sitosan, dan masih banyak lagi yang unsur-unsur tersebut hanya didapatkan dalam jumlah banyak di ikan. Hasil tangkapan peserta lomba produktivitas nelayan Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai tertinggi yakni kapal Rizky Prihatin dari Pantai Ngerenehan dengan berat tangkapan 88,5 kg dan nilai jual hasil tangkapan senilai Rp1.372.500. Kapal Eskalov dari Pantai Ngerenehan dengan berat tangkapan 97,5 kg dan nilai jual hasil tangkapan Rp1.060.000. Kapal Sumber Rejeki 2 dari Pantai Drini dengan berat tangkapan 84 kg dengan nilai jual hasil tangkapan sebesar Rp1.025.000. Adapun total hasil tangkapan peserta lomba produktivitas nelayan Kabupaten Gunung Kidul yakni 1.789,1 kg dengan nilai Rp24.149.000. Adapun total hasil tangkapan peserta lomba produktivitas nelayan Kabupaten Gunung Kidul yakni 1.789,1 kg dengan nilai Rp24.149.000. Total hasil tangkapan peserta lomba produktivitas dari Kabupaten Bantul yakni 733,1 kg dengan nilai Rp7.305.900. Total hasil tangkapan peserta lomba produktivitas nelayan Kabupaten Kulon Progo yakni 807,1 kg dengan nilai Rp10.103.500. Dengan adanya lomba produktivitas nelayan tahun 2022, diharapkan dapat menjadi motivasi nelayan untuk terus melaut sekaligus meningkatkan hasil tangkapan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang juga ikut meningkat. Ika Agustiawan, Puspadanta melaporkan.